Selamat datang di The Deep Dive. Nah, coba Anda pikirkan sejenak. Pernah nggak sih kebayang sebuah institusi yang seharusnya ngajarin kita soal jujur, tapi justru di dalamnya kejujuran itu sendiri malah jadi semacam hambatan? Ini pertanyaan yang dalam banget dan sayangnya ini bukan cuma pengandaian ya. Bukan ya? Bukan. Ini cerminan dari sebuah realitas yang ya kadang nggak kelihatan di permukaan tapi akarnya kuat sekali di banyak lingkungan pendidikan kita. Tepat. Dan hari ini kita mau coba bedah bareng-bareng dua tulisan yang Anda bagikan. Keduanya menyoroti masalah yang sama yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala di dunia pendidikan Indonesia. Soal kekuasaan yang terselubung itu ya. Itu dia, kekuasaan terselubung, pungutan liar atau pungli ke para guru, dan dampaknya yang ternyata, wah, jauh lebih ngerusak dari sekedar kehilangan uang. Membongkar kenapa struktur masalah ini bisa begitu kokoh. Dan yang satunya lagi lebih kayak gugatan ya? Betul, sebuah gugatan akademik yang berani, yang mempertanyakan ini sekolah kita masih ruang ilmu, atau jangan-jangan udah jadi arena transaksi kuasa. Oke, jadi gini rencana obrolan kita. Kita mulai dari masalah yang paling kelihatan, yaitu pungli ke guru-guru yang sudah bersertifikasi. Oke. Terus kita coba jawab pertanyaan besarnya. Kenapa sih ini bisa terus terjadi? Nah, ini kita pakai kacamata para sosiolog. Dan terakhir kita lihat efek dominonya yang ternyata serem banget sampai bisa membungkam siswa kritis di kelas. Mari kita mulai. Oke, kita bongkar dari akarnya dulu ya. Di sumber pertama yang Anda kasih itu kan disebutin sejak ada Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, Iya, tahun 2005. niat baik ini malah jadi lahan basah buat pungli. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pelakunya ini bukan cuma satu atau dua oknum nakal gitu. Bukan perorangan ya. Bukan. Tulisan ini memetakan sebuah lingkaran pelaku yang sistematis. Jadi ada oknum di dinas pendidikan, ada bendahara sekolah, bahkan sampai operator sistem dapodik, data pokok pendidikan itu. Wah, sampai level operator juga. Betul. Jadi ini bukan lagi sekedar tindakan kriminal biasa, tapi sudah jadi fenomena yang seolah-olah dimaklumi, dinormalisasi, dan seringkali disamarkan. Dalihnya biaya administrasi atau uang terima kasih. Dan ini bukan cuma teori kan. Ada contoh-contoh nyata yang dipaparkan. Misalnya kasus pertama, di beberapa daerah kayak Jawa Tengah, Kaltim, sama NTB. Guru-guru sertifikasi katanya diminta pungutan. Jumlahnya antara 150.000 sampai 500.000 rupiah setiap kali tunjangan cair. Dan alasannya? Alasannya jasa entry data dapodik. Nah, ini menarik. Operator sekolah yang posisinya kan sebetulnya sangat teknis ya, tiba-tiba dia jadi punya kuasa yang besar. Dia jadi semacam gatekeeper, penjaga gerbang. Cuma karena dia yang pegang kunci sistem gitu. Tepat, data Anda lancar atau tidak tergantung dia. Di sini, kontrol atas sebuah sistem administrasi digital bisa jadi alat pemerasan yang ya sangat efektif. Nggak habis pikir. Lalu ada kasus kedua, ini levelnya lebih tinggi lagi. Di Sulawesi Selatan dan Banten, beberapa kepala sekolah katanya langsung minta potongan. Berapa persen itu? Antara 5 sampai 10% dari tunjangan guru. Dan coba perhatikan dalihnya, pasti ada. Ada. Dalihnya subsidi silang atau biaya operasional. Lebih canggih karena pakai jabatan ya? Iya, dan kalau menolak, ancamannya bukan lagi tunjangan macat, tapi sanksi non-finansial. Penilaian kinerja dibikin jelek, nggak diikutkan pelatihan penting. Ini posisi yang sulit sekali buat guru. Betul. Nolak, karir bisa mandek. Dan ada lagi nih bentuk yang paling licik kayaknya. Kasus ketiga di Jawa Barat dan Lampung. Gimana tuh? Punglinya dibungkus sebagai kewajiban moral. Jadi guru itu seolah-olah diharuskan beli seragam tambahan, atau souvenir acara, atau ikut kegiatan yayasan. Yang di atas kertas pasti dibilangnya sukarela. Nah, itu dia. Di atas kertas sukarela, tapi kalau menolak, artinya siap-siap aja hubungan sama atasan jadi nggak baik. Nah, ini udah masuk ke ranah manipulasi psikologis, pakai tekanan sosial dan budaya pakeuh atau rasa nggak enakan, itu kan. Bener. Ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini. Spektrumnya luas sekali, dari pemerasan teknis yang terang-terangan, penyalahgunaan jabatan, sampai tekanan sosial yang sangat-sangat terselubung. Ini nih yang bikin saya penasaran. Kenapa sih para guru ini seringnya pasrah? Kenapa susah banget melawan? Disinilah tulisan dari Prayogi Pangestu itu jadi sangat menarik. Iya, karena dia nggak cuma laporin fakta, tapi coba bedah kenapanya. Betul.
pakai 3 teori sosiologi. Dan ini penting supaya kita nggak cuma nyalahin individu gurunya, tapi bisa lihat sistem yang menjerat mereka. Teori pertama itu dari Michel Foucault. Foucault, oke. Menurut Foucault, kekuasaan itu tidak selalu menindas dari atas ke bawah, kayak raja ke rakyatnya gitu. Tunggu, bukannya esensi kekuasaan itu memang menekan ya? Nah, di sini bedanya. Foucault bilang kekuasaan itu justru produktif. Maksudnya, kekuasaan itu menciptakan aturan main, prosedur, sistem yang rumit yang kemudian mengatur perilaku kita tanpa perlu ditodong senjata. Contohnya? Sistem administrasi terpusat kayak Dapodik itu contoh yang sempurna. Kekuasaan itu nggak lagi ada di tangan satu orang, tapi menyebar di dalam jaringan birokrasi, di dalam formulir-formulir, di dalam aturan teknis yang rumit. Jadi ini sebabnya kenapa kalau cuma nyalahin oknum aja nggak akan kelar masalahnya. Tepat. Karena oknumnya bukan cuma orang, tapi sistem administrasinya itu sendiri yang jadi alat kuasa. Jadi operator sekolah itu bisa berkuasa bukan karena jabatannya tinggi. Tapi karena dia menguasai kerumitan sistem itu. Tepat sekali. Dia jadi semacam pengatur aliran kekuasaan di level mikro. Dan kekuasaan yang tersebar begini jauh lebih sulit dilawan. Oke, masuk akal. Lalu ini nyambung ke teori kedua kan, dari Pierre Bourdieu. Betul. Dengan konsep habitus dan kekerasan simbolik. Oke, habitus. Ini istilah yang sering saya dengar. Maksudnya kayak kebiasaan gitu ya. Lebih dari sekedar kebiasaan. Habitus itu kayak struktur sosial yang udah mendarah daging di dalam diri kita. Yang bikin kita nanggap sesuatu itu wajar, normal, atau ya emang dari sananya begitu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Kayak kita otomatis antri tanpa disuruh, atau kasih uang ke Pak Ogah di putaran balik. Nggak ada hukumnya kan? Tapi semua orang melakukan. Nah, dalam konteks ini, guru-guru mungkin sudah menginternalisasi relasi kuasa ini sebagai ya takdir birokrasi yang nggak bisa diubah. Jadi ini kayak perasaan pasrah kolektif gitu ya. Ya wes sudahlah, daripada urusan jadi panjang, bayar aja sedikit. Saya bisa bayangin guru baru yang idealis masuk, lihat praktik ini, terus setahun 2 tahun akhirnya ikut-ikutan juga. Karena melawan arus itu capek banget. Apakah itu contoh habitus? Itu contoh yang sangat pas. Dan ketika kepasrahan itu ketemu sama kekuasaan, lahirlah yang disebut Bourdieu, kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik. Ini dominasi yang berjalan mulus karena korbannya sendiri ikut menganggapnya sah. Analogi gampangnya gini, kita secara nggak sadar setuju kalau orang yang pakai jas mahal lebih pantas didengar di rapat. Padahal idenya mungkin biasa aja. Jas itu modal simboliknya. Nah di sekolah, jabatan kepala sekolah itu jasnya. Kekuasaannya diterima gitu aja. Bahkan saat dipakai untuk minta sesuatu yang nggak wajar. Oke. Jadi, sistemnya memungkinkan, Foucault ya, dan kebiasaan bikin itu jadi normal, Bourdieu. Tapi, kenapa guru-gurunya mau ikut main di sistem yang jelas-jelas rusak ini? Bukannya mereka tahu itu salah? Nah, pertanyaan bagus. Ini dijawab oleh teori ketiga dari Robert Merton, yaitu enomi. Anomi? Enomi itu sebuah kondisi di masyarakat ketika ada jurang besar antara tujuan yang dianggap ideal dengan cara-cara yang tersedia secara legal untuk mencapai tujuan itu. Oke, tujuannya apa di sini? Tujuannya, guru profesional yang sejahtera. Tapi sarana legal untuk mencapainya, yaitu birokrasi, ternyata lambat, penuh celah, dan manipulatif. Akibatnya, orang-orang mulai beradaptasi dengan cara yang menyimpang biar bisa selamat. Adaptasi menyimpang ini bentuknya kayak apa? Nah, Merton menyebut beberapa. Ada yang akhirnya ikut menormalisasi sistem, yaitu tadi, bayar uang pelicin demi kelancaran. Ada juga yang jadi apatis, menarik diri. Dan yang paling banyak mungkin terjebak dalam ritualisme. Ritualisme? Artinya, mereka tetap kerja sesuai prosedur formal. Datang ajar, isi absen, tapi di dalam hati mereka udah nggak percaya lagi sama tujuan mulia sistem pendidikan itu. Mereka sadar sistemnya bobrok, tapi tetap menjalaninya sebagai rutinitas kosong. Jadi ini semacam badai yang sempurna ya? Kekuasaan yang menyebar lewat sistem diterima sebagai kewajaran dan orang di dalamnya akhirnya milih jalan pintas karena cara yang lurus terlalu berliku. Pantesan susah diberantas. Ini mengerikan sih. Sangat mengerikan. Dan ini kan jadi bikin kita mikir, masalahnya bukan cuma di sistemnya, tapi juga di orang-orang yang pegang kendali di dalamnya. Nah, sumber kedua yang Anda berikan, si gugatan akademik itu membahas sisi manusianya. Betul. Tulisan itu bahkan melempar pertanyaan yang lebih nusuk ya. Apa sekolah masih layak mengajarkan kejujuran kalau di dalamnya kejujuran justru dihukum secara sosial? Wah, ini dalam banget. Tulisan itu menyoroti fenomena psikologis yang menarik.
haus validasi pada sebagian pendidik yang punya otoritas. Haus validasi. Iya, ini disebut sebagai gejala inferioritas yang terselubung. Artinya, ketika jabatan seseorang tidak ditopang oleh kompetensi yang mumpuni, dia cenderung mengganti legitimasi rasional dengan legitimasi emosional. Maksudnya gimana tuh legitimasi emosional? Maksudnya, karena dia mungkin nggak pede sama kemampuannya, dia jadi butuh terus-menerus diiyain, dipuji, disanjung sama bawahannya. Dan kalau ada yang kritis dikit, Langsung dianggap menyerang pribadi dia? tepat sekali. Orang seperti ini bahkan alergi kritik, suka banget sanjungan dan cenderung membangun lingkaran loyalis di sekelilingnya. Sumber ini menyebutnya budaya feodal modern. Feodal modern. Secara formal organisasinya modern, tapi prakteknya masih kayak mengelola kerajaan kecil, di mana sang raja harus selalu dianggap benar. Validasi dari bawahan jadi syarat buat karir mereka. Dan ujung-ujungnya, terjadilah hal yang paling ironis. Diskriminasi terhadap guru-guru yang justru berkualitas dan punya integritas. Ini kan inti gugatannya. Ya, terjadi apa yang disebut pembalikan nilai. Guru yang kritis dan banyak nanya dianggap mengganggu stabilitas. Guru yang jujur dan nolak ikut-ikutan praktik kotor dianggap tidak kooperatif. Atau nggak solid gitu ya. Nah, itu dia. Dan yang paling parah, guru yang kompeten, yang mungkin kemampuannya melebihi atasannya, dianggap sebagai sebuah ancaman. Gila, ini kan logikanya kebalik total. Yang bagus malah dianggap ancaman, yang jujur dibilang nggak solid. Ini kan resep pasti untuk menciptakan lingkungan kerja yang isinya para penjilat, bukan orang-orang kompeten. Tepat. Dan ini adalah bentuk kekerasan struktural. Kekerasannya nggak kelihatan, nggak ada bogem mentah. Bentuknya alus, penilaian kinerja yang subjektif, karir yang sengaja dihambat, dikucilkan dari forum-forum penting. Dikasih stempel pembangkang. Betul, sistem seperti ini pada akhirnya nggak lagi menghargai kualitas, tapi kepatuhan buta. Dan sumber tersebut memperingatkan dengan keras, ini adalah resep untuk reproduksi mediokritas yang dilembagakan. Reproduksi mediokritas. Sebuah kondisi di mana yang biasa-biasa saja tapi patuh akan lebih cepat naik jabatan daripada yang unggul tapi kritis. Dan kalau lingkungan ruang gurunya udah kayak gitu, di mana yang biasa-biasa saja yang berkuasa, dampaknya pasti akan tumpah sampai ke ruang kelas kan. Korban terakhirnya pasti para siswa. Nggak bisa tidak. Tulisan kedua itu menyatakan dengan sangat tajam, guru yang tidak kompeten, yang mungkin naik jabatan karena loyalitas bukan kualitas, akan merasa sangat terancam oleh pertanyaan-pertanyaan dari siswanya. Jadi dialog di kelas? Dialog yang seharusnya jadi jantung pendidikan, justru jadi sesuatu yang menakutkan buat dia. Lalu apa yang guru seperti ini lakukan buat ngelindungin tahtanya di depan kelas? Yang terjadi kemudian adalah pembungkaman. Pembungkaman. Guru yang merasa terancam ini nggak akan buka ruang diskusi. Dia akan pakai kuasanya buat mematikan nalar kritis siswa. Caranya banyak. Misalnya? Nuduh siswa nggak sopan karena terlalu banyak nanya, ngancam pakai nilai, melakukan intimidasi halus, atau yang paling umum, melabeli siswa kritis itu sebagai pembangkang atau sok pinter. Wah, ini pengkhianatan terbesar terhadap esensi pendidikan itu sendiri dong. Betul sekali. Ada seorang pemikir pendidikan hebat, Paulo Freire, yang pernah bilang, pendidikan sejati itu dialog. Pendidikan yang isinya cuma satu arah dari guru ke murid tanpa ada kritik atau pertanyaan, itu bukan pendidikan. Lalu apa namanya? Itu namanya indoktrinasi. Dan indoktrinasi hanya akan melahirkan pengikut, bukan pemikir. Sekolah yang harusnya jadi kawah candra di muka buat para pemikir, malah jadi pabrik untuk memproduksi generasi penurut. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, apa artinya semua ini bagi Anda di luar sana? Kita berangkat dari isu yang kelihatannya remeh kayak pungli beberapa ratus ribu. Tapi ternyata itu cuma puncak gunung es. Betul, puncak gunung es dari masalah yang luar biasa besar. Sebuah sistem yang mereproduksi ketidakadilan, menumpulkan profesionalisme pendidik, dan ujung-ujungnya merusak fondasi berpikir kritis generasi penerus kita. Masalah ini bisa bertahan lama karena beberapa faktor kunci. Pertama, adanya normalisasi penyimpangan di mana yang salah dianggap wajar. Kedua, adanya budaya takut yang sistemik. Guru, bahkan siswa, takut melapor. Dan ketiga, Lemahnya mekanisme akuntabilitas. Pengawasan seringkali hanya formalitas di atas kertas. Seperti yang diperingatkan dalam tulisan itu, sekolah yang rusak pada akhirnya akan mereproduksi masyarakat yang rusak.
Menghasilkan generasi yang terbiasa kompromi dengan ketidakadilan dan calon-calon pemimpin yang alergi terhadap kritik. Benar-benar sebuah lingkaran setan. Tepat. Sebuah siklus yang sangat sulit diputus karena melibatkan relasi kuasa yang timpang dan sudah melembaga. Sumber-sumber ini memang menawarkan beberapa solusi ya. Transparansi anggaran, sistem perlindungan yang kuat untuk pelapor atau whistleblower. Dan evaluasi kinerja yang murni berbasis kompetensi bukan loyalitas. Itu semua penting jelas. Tapi, ada satu pertanyaan mendasar yang terus kepikiran selama kita ngobrol ini. Yang sepertinya lebih dalam dari sekedar perbaikan sistem. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Benar. Sumber kedua itu kan bertanya, apakah kita ingin sekolah menjadi ruang yang aman bagi kebenaran atau ruang yang nyaman bagi kekuasaan? Mari kita bawa pertanyaan itu lebih jauh lagi. Jika para pendidik itu sendiri terperangkap dalam sebuah sistem yang justru menghukum integritas, bagaimana mungkin kita bisa berharap mereka mampu menanamkan nilai integritas itu pada murid-muridnya? Dan pertanyaan pamungkasnya, apa yang diperlukan untuk memutus sebuah siklus ketika orang-orang yang seharusnya menjadi pemutus rantai justru menjadi korban utamanya?